Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel saya dan menonton video ini. Kali ini, saya akan membahas tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan atau need analysis. Sebelum kita ke topik pertama, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan itu apa sih? Jadi, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya, demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan belajar itu merupakan kegiatan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan mencapai tujuan belajar. Baik proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Langsung saja kita ke topik pertama, yaitu pembahasan tentang need analysis. Di mana pengertian need analysis menurut Roger dan Van Wyk pada tahun 1979 menyatakan bahwa need analysis merupakan suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, lalu memilih hal yang penting untuk diselesaikan. Sedangkan menurut ensiklopedia evaluasi oleh Anderson tahun 2008, need analysis merupakan suatu proses dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dan peranan pembelajaran need analysis. Jadi, analisis kebutuhan merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan ini didasarkan atas logika yang bersifat rasional dan perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Jadi ada beberapa fungsi dan peranan pembelajaran need analysis menurut Morrison, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan tugas. Yang dimana di sini kita mengidentifikasi masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak di sini yaitu berupa finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Kemudian yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya, ada 6 macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan menurut Morrison 2001. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misalnya ujian akhir nasional, SNMPTN, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan kooperatif, di mana membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok yang lain yang selevel. Misalnya seperti membandingkan hasil ujian akhir sekolah A dengan hasil ujian akhir sekolah B. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan. Hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik harus ditingkatkan. Nah, kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini yaitu dengan cara menginterview peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan.
Jadi, kebutuhan yang dirasakan seseorang itu mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalnya, siswa yang mendaftar sebuah kursus. Kemudian yang kelima, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Misalnya, penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu kebutuhan insidentil yang mendesak. Kebutuhan ini didasari oleh faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh. Misalnya, bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah analisis kebutuhan. Yang pertama, tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini, seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi ini biasanya beragam, seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan. Menurut Kaufman, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organisasional elemen model, yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Kemudian yang ketiga yaitu analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu mengidentifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini, pelaksanaan suatu program berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Berbagai kendala bisa meliputi dari waktu, fasilitas, bahan, dan sebagainya. Dan sumber-sumbernya juga bisa dari pengorganisasian, fasilitas, dan pendanaan. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi karakteristik siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa, karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi siswa. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan penting yang ada di dalam need analysis. Karena mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak. Karena tidak semua kebutuhan itu menjadi tujuan. Dan yang terakhir, yaitu menentukan permasalahan. Tahapan ini adalah tahap akhir dalam proses analisis, yaitu menuliskan pernyataan sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Sekian penjelasan tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan. Semoga bermanfaat.